Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar, Ibu Guru akan mengucapkan dulu salam kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat sehingga dapat mempelajari materi kali ini dengan baik. Pada pembelajaran 3 ini, Ibu Guru akan menyajikan materi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan bagaimana memenangkan sejumlah pertempuran di tanah air. Tahukah kalian bahwa setelah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia masih berjuang melakukan perlawanan di berbagai tempat. Selanjutnya, semasa mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia itu ternyata mereka memerlukan perjuangan yang luar biasa dan bekerja sama dari seluruh rakyat. Kemudian agar kemerdekaan Indonesia itu tidak direnggut oleh bangsa lain. Salah satu peristiwa heroik setelah kemerdekaan yaitu pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa itu terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Nah, kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun ketika pasukan sekutu dan Nica telah sepakat setelah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tahanan, ternyata para tahanannya itu dipersenjatai oleh senjata lengkap sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Nah, insiden itu berlangsung lama juga, tetapi nanti ada perundingan, nanti pertempuran itu terhenti ketika ada perundingan antara Soekarno dan Brigadir Bethel. Mereka melakukan perlindungan untuk memperoleh kata sepakat. Namun lagi-lagi ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Nah, terjadi lagi lah pertempuran pada tanggal 12 Desember 1945. Pertempuran ini berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkepung. Setelah pertempuran selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran pun berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Mereka dipukul mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dan ditandai dengan didirikannya monumen Palangan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Jadi Juang Kartika. Setelah membaca teks sejarah di atas, kalian dengan mudah dapat melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Masih ingat kan semua anak-anakku yang mana itu kalimat efektif? Bagus kalau masih ingat. Kalau begitu, kita dapat mengisi peta pikiran menggunakan aspek kata tanya. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Salah satu contoh pengisian peta pikiran menggunakan kata tanya misalnya, mengapa bangsa Belanda datang lagi ke kota Semarang? Atau siapa yang menjadi dalam penyerangan pada pertempuran Ambarawa? Dan seterusnya. Nah, kegiatan peta pikiran itu kita isi dari jawaban-jawaban yang mungkin hadir dari aspek kata tanya tadi. Lanjut anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan dan taktik agar bisa menang? Ya, setuju kan?
Ternyata prinsip kerjasama, persatuan dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Salah satu hewan yang pintar di dunia adalah hewan hiena. Hewan ini sangat pintar sekali. Kalau ada yang mengatakan bahwa simpangse, anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul namun kurang tepat, karena ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa hewan terpintar di bumi itu adalah hiena. Nah, buktinya apa? Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis hewan lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan-rekannya. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya. Pintar kan? Hewan ini dapat menghitung penyusup yang ada di wilayahnya. Nah, dari sinilah ditarik kesimpulan bahwa hiena itu hewan yang paling pintar. Kemudian peneliti ini juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Nah, sudah tahu kan kalau hewan hiena ini sangat pintar? Nah, anak-anakku sekalian, karena kamu telah mengetahui bahwa hiena adalah salah satu hewan pintar dan dia mampu melindungi diri dari serangan musuh dengan cara bergerombol. Nah, ada hewan-hewan lain yang juga melindungi diri dengan cara masing-masing, seperti hewan pada belalang. Ya, belalang sembah. Belalang sembah itu berkamuflase. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua itu bunglon dengan cara mimikri menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat dia berada juga. Lanjut lagi ada terenggiling. Terenggiling menyesuaikan diri dengan menggulingkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan yang lain yang menggulingkan dirinya itu adalah lipan. Nah, sekarang ayo kita cari tahu hewan yang berikut yang menyesuaikan diri. Ada cumi-cumi. Nah, giliran kalian anak-anakku yang cari bagaimana sih cumi-cumi itu melindungi diri atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemudian ada hewan siput. Hewan siput juga mempunyai perlindungan diri. Bagaimana menyesuaikan diri di lingkungannya. Ada lagi walang sangit. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, setelah mempelajari materi di atas, maka kalian pasti sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk menjawab soal-soal pada lembar KPD yang telah disiapkan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Stay safe and stay healthy. Thank you.